Mula-mula saya mondok di sini, mata saya kadang perih, kadang panas, kadang kulit gatal-gatal. Biasanya musim kemarau itu air itu jernih, kalau di sini keruh. Ya, jadi kalau pas musim kayak itu, anak-anak itu kadang-kala sakit mata, kemudian sakit perut. Ya, kami selaku yang mengelola di lembaga ini sementara meneliti ya kemungkinan dari faktor air ini yang menjadi penyebab. Kami memang melihat data di seluruh Indonesia, jumlah pesantren Indonesia itu ada 4.000 pesantren lebih. Itu kira-kira yang masuk kategori salafi tradisional ini 2.000, yang pada umumnya memiliki masalah air seperti yang di Babu Salam ini. Uno Water merupakan salah satu teknologi tepat guna yang dihasilkan dari penelitian Research Center for Environmental Health of Pesantren. Uno Water merupakan sistem filtrasi sederhana, murah, mudah, dan materialnya tersedia di sekitar pesantren. Uno Water sudah terbukti sebagai sistem filtrasi yang mampu untuk menyediakan air bersih sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, khususnya untuk hygiene sanitasi seperti mandi, seperti mencuci, dan lain-lain. Nah, Uno Water juga telah mampu memurnikan berbagai jenis air seperti air sungai, air limbah, air selokan, dan telah dipakai di beberapa pesantren yang ada di Jawa Timur. Uno Water yang dipasang di sini, salah satu alasannya adalah Uno Water konsepnya sederhana, mudah, murah, bahannya tersedia. Artinya pesantren bisa melakukan instalasi, perawatan, kemudian nanti kalau ada kendala bisa dilakukan karena sangat mudah. Menggunakan prinsip sederhana yaitu saringan pasir lambat yang dikombinasikan dengan karbon aktif. Nah, awal mula Uno Water dipasang di pesantren di sini mengalami kendala yang cukup krusial tentang air bersih. Air bersihnya berasal dari sumurnya hanya berjarak sekitar 2-3 meter dari septic tank. Kemudian airnya sangat keruh dan telah menyebabkan beberapa kejadian penyakit. Salah satu yang sering ini adalah diare, kemudian sampai mata-mata merah. Itu salah satu dugaan kami karena sumber airnya sangat dekat sekali dengan septic tank. Nah, kemudian kami hadir, Uno Water dipasang di sini, dan alhamdulillah sekarang sudah memiliki air bersih yang sudah sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kalau Uno Water tidak dipasang di sini dan ini berlanjutan bahwa santri masih menggunakan air kotor yang dekat sekali dengan septic tank, maka mungkin penyakit tidak hanya diare, kemudian penyakit mata yang ada santri sampai trauma datang ke kampus, itu akan berlanjut sampai kapanpun. Uno Water menyelesaikan masalah tentang penyediaan air bersih di sini, dan harapannya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh air kotor, penyakit yang dibawa oleh air seperti bakteri, virus, dan sebagainya menyebabkan beberapa penyakit ke depan sudah tidak terjadi lagi.
yang dipasang di sini pertama kali itu melalui beberapa tahapan, dimulai sekitar bulan November. Langkah pertama yaitu adalah kita mencari sumber alternatif air baru karena sumur yang ada sebelumnya sudah terkontaminasi dan itu berat sekali sehingga kami pertama kali adalah mencari sumber baru. Nah, kemudian kita menemukan sumber baru yang cukup bagus, kemudian pondok pesantren melakukan pengeboran air tanah dan itu cukup untuk dipakai sebelum kita filtrasi. Langkah kedua, kita membangun namanya tangki bawah tanah. Tangki bawah tanah ini di depan saya ini berfungsi sebagai setelah melalui pre-treatment yang ini, kemudian air akan dialirkan ke bawah tanah, disimpan sebelum melalui filtrasi. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah kita membangun filtrasinya. Filtrasinya ini menggunakan bahan-bahan tersedia di sekitar pesantren ini. Setelah tahap 3 ini filtrasi, maka air kemudian dialirkan ke atas tandon dan sudah bisa distribusikan untuk kegiatan mandi dan sebagainya untuk kamar mandi di sekitar. Dan alhamdulillah semua alat ini terpasang pada tanggal 1 Desember 2023. Komplit terpasang mulai dari pembangunan pencarian sumber alternatif dalam bentuk sumur bor, pembangunan tangki bawah tanahnya, kemudian pembangunan dan instalasinya Uno Water tersebut. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan ini bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kami sampaikan bahwa dana ini adalah mulai dari masyarakat, mulai dari donatur. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rian, kelas 2 MA. Mula-mula saya mondok di sini, mata saya kadang perih, kadang panas, kadang kulit gatal-gatal, ya kayak semacam penyakit gitu, kayak ada putih-putihnya. Mungkin ini ada sangkut pautnya dengan air yang ada di sumur belakang. Ya airnya sih agak kuning gitu, nggak bersih. Alhamdulillah, pondok saya ada bantuan filter air. Sekarang pondok saya airnya jadi bersih dan nyaman dipakai. Terima kasih kepada UNNUSA dan YDSF. Tentunya efek dari kekeruhan air itu sangat banyak sekali. Pertama, bagi kesehatan, baik itu kesehatan tubuh. Seringkali santri itu pada saat musim-musim tertentu, karena kekeruhan air di pondok ini terjadi pada saat musim kemarau. Jadi kebalik, biasanya musim kemarau itu air itu jernih, kalau di sini keruh. Ya, jadi kalau pas musim kayak itu, anak-anak itu kadangkala sakit mata, kemudian sakit perut. Ya, kami selaku yang mengelola di lembaga ini sementara meneliti ya kemungkinan dari faktor air ini yang menjadi penyebab, dan hal ini sudah mulai sejak dulu sebenarnya diprediksi dari air ini, sehingga dari pihak pesantren itu kemarin dulunya memang ingin membuat tandon besar, kemudian air itu mau ditaruh di tandon biar endapannya itu nanti bagus, katanya beliau. Namun masih belum terrealisasi sampai hari ini, baru kali ini
terasa terrealisasi. Ya banyak sekali pengaruhnya dari keruhnya air itu. Kadangkala anak-anak sampai ada santri itu yang kena matanya itu kena sakit mata dipengaruhi karena air keruh itu. Ini yang banyak terjadi ini. Saya sangat begitu bersyukur dan sangat begitu berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam proses penggalangan dana ini, baik dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah, kemudian dari Universitas Nahdlatul Ulama, sehingga dari permasalahan yang kemarin itu menjadi perbincangan di ranah majelis keluarga, alhamdulillah sekarang sudah bisa terselesaikan. Harapan kami sebenarnya ke depan ini tidak cukup untuk bisa dijadikan air mandi saja, bahkan untuk air minumnya juga. Karena begini, masa depan pesantren itu kan kemajuan pesantren itu sendiri. Jadi semakin terjaga kualitas santri dan pesantrennya, maka pesantren itu semakin maju. Harapan kami gitu. Karena mulai kemarinnya itu kami tidak memberanikan diri untuk memasukkan santri begitu banyak, karena takut dalam permasalahan ini, air ini, karena sudah banyak kami rasakan begitu. Jadi kami sangat berterima kasih yang banyak gitu. Seluruh kegiatan yang ada, mulai dari mencari sumber air baru, pengeboran, kemudian membangun tangki air tanah dengan konstruksi yang menggunakan cor dan sebagainya, sampai pemasangan filtrasi komplit sampai tandon-tandonnya, kita menghabiskan dana sekitar 90 jutaan. Dan secara keseluruhan dana itu didanai oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah, masuk pada kegiatan kami di tahun 2023 tadi, mulai November sampai Desember. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan beberapa pihak. Salah satunya kami menggandeng universitas yang ada di Madura sebagai nanti setelah ini semua terpasang akan mendampingi. Karena kami ada di UNUSA Surabaya yang jaraknya cukup ini, maka kami juga mengajak seperti UIM, Universitas Islam Madura, kemudian STIBA, kemudian kami juga mengajak UMAHA dari Sidoarjo untuk di sini. Salah satu fungsi mereka adalah nanti akan melakukan pendampingan terhadap misalnya PHBS-nya, karena UIM memiliki juga terkait dengan kesehatan. PHBS itu perilaku hidup sehat dan bersih, nanti akan didampingi oleh mereka setelah proses penyediaan air bersihnya dilakukan oleh menggunakan teknologi tepat guna dari UNUSA. Jadi sekali lagi STIBA, UMAHA, dan khususnya UIM akan menjadi pendamping nanti di sini terkait dengan perilaku hidup bersih sehatnya, dan itu masih terus berlanjut. Karena kalau dalam konsep kami baru air bersihnya yang ada, nanti pelan-pelan perilaku hidup bersihnya dan sebagainya itu pelan-pelan perlu pendampingan juga. CEHP, Center for Environmental Health Pesantren UNUSA, punya konsep namanya pesantren bersemi, berbersih, sehat, mandiri. Bersih itu air bersihnya tersedia, sehat itu perilaku hidup sehatnya nanti akan kita bangun, itu mandiri. Nah, setelah filtrasi ini selesai, baru selesai bernya, se-nya belum, mi-nya belum. Sehatnya nanti perlu infrastruktur seperti kamar mandinya. Sayang sekali kalau airnya sudah bersih, kemudian kamar mandinya masih kamar mandi kotor apa semua. Maka ke depan kita akan memerlukan sekali pembangunan infrastruktur untuk sanitasinya yang juga layak supaya sebisa kita jalankan. Yang terakhir adalah
adalah mandiri. Nah, kami berharap pesantren ini akan mandiri suatu saat memiliki satu kegiatan ekonomi kreatif. Salah satunya mereka sudah memiliki air bersih ini, tinggal penambahan sedikit secondary filtrasi plus UV sehingga air ini sudah bisa menjadi kemasan dan itu bisa dijual, dan itu akan menjadi konsep ekonomi mandiri bagi pesantren, sehingga konsep kami pesantren bersemi bisa diwujudkan. Dan itu kira-kira masih memerlukan beberapa tahapan ke depan, salah satu infrastruktur tadi, kemudian untuk tambahan secondary filtrasi dan pembangunan pengemasannya, dan itu mungkin kira-kira masih memerlukan uang sekitar 100 sampai 150 jutaan lagi untuk pesantren bersemi dapat diwujudkan di pesantren ini.